Selamat pagi Ibu. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan rancangan pembelajaran saya yang menggunakan pendekatan TARL dan JRT. Selamat siang semuanya. Oke, sebelum mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya, Ibu pimpin berdoa dulu. Mari kita berdoa. Selesai. Nah, sebelum pelajaran dimulai, Ibu absen dulu ya. Mas Hesti Wahyu, Mas Ismail, Mbak Lita, Mas Irfan. Oke, hadir semua ya. Nah, hari ini kita pertemuan kedua. Untuk minggu lalu kita kan sudah menentukan topik ya. Kita sudah menentukan topik. Untuk pertemuan sebelumnya saya mau cek lagi untuk kelompok 1 kemarin topiknya apa ya? Oh ya. Kita memilih warisan bangunan budaya Salatiga. Oh ya, kalau kelompok 2? Kelompok 2 kemarin kita memilih pembuatan lenting oleh sekaligus makanan khas Salatiga. Oh ya, bagus. Berarti kedua kelompok sudah bagus pengambilan topiknya, sudah mengambil budaya apa yang ada di Salatiga sini ya. Nah, karena kemarin kita sudah menentukan topik, hari ini pertemuan kedua ini kita masuk tahap praproduksi. Nah, apa sih tahap praproduksi itu? Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, kalian pernah nggak membuat rencana atau jadwal sebelum mengerjakan suatu proyek atau tugas? Sudah pernah apa belum? Pernah. Oh ya. Oke, kalau sudah pernah, mengapa penting menyusun rencana sebelum memulai sesuatu? Saya dulu ya Bu. Ya. Karena menyusun rencana sebelum memulai sesuatu itu sangat penting agar kita memiliki gambaran yang jelas tentang tujuan yang ingin dicapai dan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan adanya rencana, kita dapat mengantisipasi kemungkinan hambatan atau masalah yang mungkin terjadi dan mempersiapkan solusi yang tepat. Begitu Bu menurut saya. Oh ya, bagus. Ada lagi? Oh ya. Untuk saya penting karena dapat membantu kita mengatur waktu dan sebagainya yang tadi tentang yang baik akan memastikan bahwa kita tidak melupakan hal yang penting dan dapat menyesuaikan tugas atau proyek dengan. Oh ya, bagus ya pendapatnya. Oh ya, silahkan Mas. Kalau menurut Wahyu. saya menyusun rencana sebelum memulai sesuatu itu sangat penting dan kita dapat bertugas dan tanggung jawab dengan jelas kepada anggota tim kita. Selain itu, dengan adanya rencana, setiap orang akan mengetahui perannya masing-masing sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Wah, bagus ya, jawabannya sudah bagus-bagus semua. Mas Irfan, baru apa ya ini? Welcome, Bu. Loh, ini kan baru pelajaran. Ayo, sekarang coba Mas Irfan. Ditaruh dulu HP-nya. Menurut Mas Irfan, mengapa penting untuk menyusun rencana sebelum memulai sesuatu? Mungkin kalau menurut saya itu salah satu alasan itu mulai sesuatu itu memastikan bahwa kita memiliki target dan batas waktu yang jelas. Jadi rencana yang itu dibuat itu baru kita berada di
di jalur yang tepat dan menghindari penundaan dan pengolahan pekerjaan yang tidak perlu atau tidak penting. Nah, good ya, bagus ya jawabannya ya. Nah, sesuai dengan jawaban semuanya tadi, itu kita sudah tahu ya, sebegitu pentingnya menyusun rencana ini. Jadi, pada pertemuan ini, tujuan pembelajarannya itu diharapkan peserta didik dapat menyusun rancangan konsep, alur cerita, maupun storyboard untuk video yang akan dibuat. Nah, videonya itu topiknya seperti yang sudah kita bahas pertemuan yang lalu, yang tadi sudah disampaikan di awal pertemuan tadi ya. Nah, sekarang Ibu punya materi. Materinya itu ada dua bentuk, berbentuk teks dan video. Nanti masing-masing kelompok silahkan memilih ingin belajar dengan model seperti apa, dengan teks atau dengan video. Untuk materi sudah saya share di grup ya. Sekarang silahkan bisa berdiskusi dengan kelompoknya, memilih untuk belajar yang mana itu. Ya, langsung saja silahkan. Dari kelompok kami memilih menggunakan video Bu, karena kita lebih senang melihat video dan mendengarkan. Oh, baik ya. Mas Irfan, ini sudah Ibu ingatkan yang kedua kali ya, handphonenya bisa ditaruh dulu. Aku lagi sering kasih-kasihnya itu bahan musuh. Jangan begitu kan nanti bisa dilanjutkan lagi setelah pembelajaran. Ini kan kemarin sudah ada tata tertibnya yang sudah kita setujuin bersama ya. Udah sekarang ditutup dulu, ayo. Supaya kelompok kalian tuh nanti maksimal mengerjakan. Karena setelah ini nanti akan ada tugas yang harus kalian lakukan. Ya. Untuk kelompoknya Mas Wahyu sama Mas Mail bagaimana ini? Nah, ini lambat dari PDF kamu sudah paham baik itu naskah, storyboard dan juga shortlist. Memilih materi tentang berupa teks Bu. Berarti ada video jadi teks. Berarti lebih nyaman belajar menggunakan teks ya? Oke, ya boleh. Ini boleh memang Ibu siapkan itu untuk supaya kalian lebih nyamannya yang mana kalian bisa memilih ya. Nah sekarang karena kalian berarti untuk materinya apakah sudah dipahami semua atau ada pertanyaan? Tidak ya? Oke, sekarang ini Ibu akan tunjukkan LKPD-nya.
Jadi ini yang harus kalian isi seperti yang saya sampaikan tadi. Hari ini kalian harus merancang. Kemarin sudah membuat topik, hari ini akan membuat naskah atau storyboard atau shortlist. Di kesempatan kali ini Ibu membebaskan kalian boleh memilih membuat rancangan yang seperti apa, boleh memilih naskah, storyboard, atau shortlist. Tapi semuanya silahkan diisi di LKPD ini. Nanti diisi nama kelompoknya. Jangan lupa judul videonya diisi di sini. Sini bisa dicoret yang tidak perlu. Dan di sini nanti hasilnya. Ingin memilih naskah, storyboard, atau shortlist-nya. Gitu. Ada yang ditanyakan dulu untuk tugas ini? Saya tuh Ya. saya mau bertanya, jadi kan kita disuruh apa namanya buat makassar itu sama shortlist itu tadi kita cuma pilih salah satu ya. Betul, ya. Pilih salah satu yang menurut kalian lebih cocok dengan kalian, itu yang kalian pilih. Seperti itu. Iya. Tadi dari kedua materi yang Ibu berikan tadi, baik teks maupun video, sudah ada contoh-contoh naskah, storyboard, atau shortlist itu sendiri. Oke, sekarang silahkan mulai dikerjakan. Nanti Ibu akan melihat progres kalian ya, jadi minta tolong disusun baik, ditulis di LKPD-nya, nanti habis ini Ibu akan melihat di masing-masing kelompok. Dikerjakan dulu. Jadi ini, kelompok ini memilih yang mana? Nah, ini kami milih membuat naskah Ya. tentang dialognya. Oke. Kalau naskahnya kayak gini, udah benar atau belum? Coba boleh dilihat. Oke, tunggu. Itu langkah-langkahnya ya. Oke. Oke, ya. Dialognya, ada dialognya mana? Oh iya, itu narator. Oke. Iya, bagus. Oke. Betul, Mas. Ini berarti nanti setelah ini dipresentasikan ya. Oke. Bagaimana, Mas? Wah, ini sepertinya berbeda dengan kelompok yang lain. Buat apa ini? Jadi di kelompok kita membuat itu storyboard. Jadi untuk storyboardnya ya kira-kira nanti belum jadi sih, baru seperti ini. Ini kira-kira gimana? Apakah ada yang salah atau? Betul ya.
itu berarti gambarnya sudah sesuai dengan apa yang direncanakan ya, langkah-langkah. Bagus sih. Ini perlu kasih sumber nggak? Misal kita dapat gambar ini dari Google, dari satu website. Itu perlu kita kasih sumber nggak? Ya bisa. Tapi ini kamu menggambar sendiri apa mencari ya Mas ya? Ini mencari malah ada yang mencari. Oh ya, kalau mencari boleh diberikan sumber. Berarti nanti kalau kalian mengambil video kan langsung datang ke sana ya. Iya. Nah, kalau sudah seperti itu tidak usah ditampilkan sumbernya lagi. Seperti itu. Iya. Jadi nanti setelah ini bisa dipresentasikan ya supaya kelompok lain bisa menanggapi seperti itu. Berarti sudah selesai ya ini? Oke. Sampai selesai. Ya. Ya. Oke, sekarang diselesaikan dulu. Masih ada waktu 5 menit. Disempurnakan dulu tugas-tugasnya. Setelah itu nanti dikirim di grup saja ya. Untuk LKPD-nya supaya nanti Ibu bisa tampilkan di sini. Oke, disempurnakan dulu ya, waktunya masih ada waktu 5 menitan lagi. Bentar lagi. Iya. Tapi enggak apa masih cukup waktu untuk menambah-nambah lagi supaya hasilnya lebih baik. Request sampai 10 menit bisa nggak? Iya, yang penting dikerjakan dulu. Semuanya masih semangat? Oke. Ya, nanti setelah ini pelajaran terakhir kan, jadi nanti setelah ini langsung pulang. Oke. Selesaikan dulu. Nanti kita cari makan. Beli sendiri-sendiri ya. Oke. Atau mungkin siapa tahu ada yang ulang tahun. Oh iya. Berarti belum hari ini ya. Mintanya ditraktir terus. Oke. Gimana, sudah? Sudah dikirim belum? Ya, dikirim dulu. Jadi kan ini tulis nama dan nomor. Ini nomor yang masuk itu nomor siswa atau nomor absen? Nomor absen saja. Absen aja. Ya. Nomor ini saya berapa? Ya, nomor absen saja seperti biasanya. Nomor 9. 16 ya? Ya, aku 16. 14. 16 ya. Ya. Mungkin nanti saat presentasi kalian ceritakannya lebih komplit ya, supaya teman-teman nanti bisa
lebih tahu apa yang kalian kerjakan. Iya. Ini nanti mau saya tampilkan di depan, kalian presentasinya berdiri di tempat atau mau maju juga? Dulu aja Bu. Oke. Ya udah, kalau semuanya mau berdiri di tempat, ini sepertinya sudah kirim ya? Oke, sekarang yang presentasi dulu. Ini kelompok 1, silahkan Mas bisa diceritakan, tapi kalau dari situ tidak bisa mengoperasikan ini ya. Silahkan maju ke depan saja ya. Nanti kelompok lain silahkan menanggapi atau memberikan pertanyaan boleh. Silahkan. Oke. Maju ya. Jangan lupa kalau presentasi suaranya yang jelas, harus percaya diri dan pembagiannya harus adil. Ya. Silahkan dimulai. Boleh perkenalan diri dulu, lalu diceritakan. Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerjaan kami. Sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hofdan Mutakin dan ditemani oleh teman saya. Saya Lita Noviansi. Nah, di sini untuk hasil pembuatan kami, di sini kami membuat storyboard. Jadi mungkin dari saya jelaskan dulu dari awal. Jadi untuk sinopsis ini, video ini mengeksplorasi beberapa hubungan sosial budaya yang terkenal di kota yang tengah tinggal sekarang, yaitu di kota Salatiga. Jadi penonton sendiri itu akan diajak mempelajari sejarah dan signifikasi budaya dari bangunan-bangunan ini, serta mempelajari upaya pelestarian budaya yang akan dilakukan oleh masyarakat setempat. Dua alat sendiri itu ada banyak. Yang pertama itu dari alat sendiri, pemandu wisata, pengunjung 1 dan pengunjung 2. Nah, itu di pembukaan. Dan sini untuk pembukaan ini menampilkan dari gerbang kota Salatiga. Jadi kalau tadi kita di Jawa Tengah dan penyimpan warisan budaya yang tak boleh harganya. Setelah itu kita jelaskan juga kalau bangunan bersejarah yang menjadi saksi hidup berjalan waktu dan menceritakan kisah masa lalu yang menawan. Ya, untuk isi video tersebut akan dilakukan oleh rekan saya. Yang selanjutnya itu kita mengambil peninggalan budaya 1 itu gereja GPIB Taman Sari. Nah, ini gambar dari gerejanya. Nih, kelihatan apa tidak? Kelihatan apa tidak, Mas? Kelihatan. Ya. Nah, yang selanjutnya itu kita di rumah dinas militer. Nah, ini contoh gambarnya. Itu rumah dinas militer zaman dulu. Selanjutnya ada di penutup. Penutupnya itu menjadi bangunan-bangunan cagar budaya di Salatiga adalah sebuah perjalanan yang mengagumkan bagi kami. Kemudian yang selanjutnya itu kami tidak hanya melihat keindahan arsitektur
betul, tetapi juga menghargai warisan budaya yang telah melewati ujian waktu. Dengan melestarikan bangunan-bangunan ini, kita menjaga kisah-kisah masa lalu agar tetap hidup di masa depan. Yaitu mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok yang lain. Tadi ini yang buatnya storyboard ya. Iya. Kenapa kelompok kalian pilih storyboard dalam perencanaan? Oke. Jadi sini saya jawab kenapa kelompok kami membuat storyboard. Jadi karena saya pribadi di sini itu suka sekali dengan gambar, apalagi membuat gambar atau melukis. Jadi apabila saya gambar itu sudah kesimpan dalam otak saya, jadi apabila dalam pencarian video sudah benar-benar matang apabila dia menggambar. Jadi kelompok kami memilih buat storyboard supaya lebih paham mengenai video yang akan kami buat nanti. Pak 2011. Yes. Ya, ini mungkin cukup dari kami dulu. Oke, baik. Terima kasih atas presentasinya kelompok 1, Mas Irfan dan Mbak Lita. Ya, storyboard yang dibuat sudah bagus ya, sangat runtut, dan untuk unsur budayanya di sini sudah tergambar cukup jelas ya. Untuk topiknya sendiri memang sudah sesuai, apalagi semakin dijelaskan untuk setiap adegannya seperti ini, semakin menggambarkan budaya lingkungan yang ada di Salatiga dan juga peninggalan-peninggalan cagar budaya yang berupa bangunan yang ada di Salatiga. Ya, bagus sekali. Ini berarti nanti kan sudah membuat rencana, berarti kalau minggu depan sudah bisa langsung dieksekusi pengambilan gambarnya. Oke, sekarang kelompok berikutnya sudah dikirim. Oh ya, sudah. Ya, silahkan Mas Ismail dan Mas Desti bisa dipresentasikan hasil karyanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan hasil dari pembuatan naskah ini. Kelompok kami membuat naskah pembuatan video ini. Untuk pembuatan video ini kami membuat video yaitu pembuatan penting-penting gepuk oleh sekaligus makanan khas Salatiga. Kali ini untuk sinopsisnya, di sinopsis ini akan menunjukkan proses pembuatan salah satu oleh-oleh sekaligus makanan khas dari Salatiga, Jawa Tengah. Penting gepuk ini adalah makanan ringan yang terbuat dari asinan tepung, kemudian yang digoreng hingga ringan. Dalam video ini kita akan mengikuti setiap langkah pembuatannya, mulai dari menyiapkan bahan-bahan,
membuat adonan, kemudian membentuk penting hingga menggorengnya dengan minyak panas. Untuk naskahnya yaitu terdiri dari pertama pembukaan dulu. Yang pertama adalah narator menjelaskan yaitu emping-emping gepuk adalah salah satu oleh-oleh sekaligus makanan khas yang terkenal dari Salatiga Jawa Tengah. Makanan ringan ini terbuat dari adonan tepung beras yang digoreng hingga. Mari kita ikuti proses pembuatannya. Dan slide selanjutnya itu akan memperlihatkan emping-emping gepuk yang sudah jadi. Kemudian diisi narator yang bunyi, inilah emping-emping gepuk yang sudah matang, renyah dan gurih, cocok sebagai teman ngopi atau sekedar cemilan. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mas Fahmi. Saya melanjutkan terkait penjelasan dari Mas Mahir. Tadi kan sudah sampai di naskah ya. Jadi pertama tadi kami buat naskah, kemudian treatment ya, terus kemudian yang berikutnya ini ada dialog-dialog. Jadi setelah menunjukkan masing-masing bahan, kemudian yang berikutnya membuat adonan, kemudian menunjukkan proses pencampuran. Di sini untuk prosesnya sendiri narator menyampaikan bahwa tuangi air hangat sedikit demi sedikit sambil terus diulangi hingga adonan menjadi kalis dan tidak lengket. Kemudian berikutnya menunjukkan konsistensi adonan yang diinginkan. Kemudian membentuk penting-penting. Kemudian narator sendiri menjelaskan setelah adonan siap, ambil sedikit adonan bentuk memanjang seperti ini sambil menunjukkan adonannya. Kemudian yang berikutnya menunjukkan cara membentuk penting-penting. Narator di sini menjelaskan jangan terlalu tebal agar penting-penting tidak mengembang berlebih saat digoreng dan tetap renyah. Kemudian yang berikutnya nanti prosesnya menggoreng penting-penting. Kemudian di situ juga narator menjelaskan prosesnya. Kemudian yang selanjutnya menunjukkan proses menggoreng. Kemudian yang berikutnya penyajian dan kemasan. Kemudian narator juga menambahkan tulisan penting untuk siap disajikan selagi hangat. Kemudian yang berikutnya menunjukkan cara penyajian dan kemasan. Kemudian yang terakhir di naskah sendiri nanti penutup sambil narator menjelaskan demikianlah proses pembuatan emping-emping gepuk oleh-oleh sekaligus makanan khas Salatiga. Cobalah membuat sendiri di rumah. Seperti itu sekian presentasi dari kami terkait naskah. Iya. Kita ada tanyakan. Oke, banyak. Di sini kalian boleh naskah di situ, tapi kurang kasih waktu ya. Kira-kira habisnya itu berapa menit? Perkiraan rencana sekitar 10 menit ya. Itu sudah mendapat dari pembukaan dari pembukaan. Ini saja. Ya, terima kasih. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang sudah presentasi. Oke, sekarang semua kelompok sudah presentasi ya.
Bagus-bagus. Ibu mau review dulu untuk ini naskah yang dibuat, berarti ini nanti rencana untuk videonya di ini ya, tempat pembuatan enteng-enteng ya, Mas? Oh, iya. Sudah apa namanya? Tahu lokasinya di mana atau masih mau mencari? Oke, bagus ya. Berarti nanti setelah ini langsung bisa mengambil video. Bagus, untuk alurnya sudah sesuai dengan apa yang seharusnya. Mungkin untuk teman-teman lain yang belum paham tentang naskah, kalau untuk naskah sendiri ini sangat penting kejelasan alurnya, dan untuk dialognya juga harus disertakan. Jadi ini untuk pengerjaannya kelompoknya Mas Wahyu dan Mas Mail sendiri sudah sangat bagus ya. Bisa dicontoh untuk nanti kalau lain kali kelompok mau membuat, bisa dicontoh seperti ini. Oke. Ini tadi juga sudah Ibu review. Iya. Jadi pembelajaran hari ini tadi kalian sudah, walaupun kalian belajarnya melalui sumber materi yang berbeda, maksudnya bentuknya berbeda, yang satu teks, yang satu video, tetapi sebenarnya di situ itu materinya isinya sama. Jadi next. Nah, jadi Ibu ini akan mereview sedikit materi yang telah kita pelajari kemarin dan apa yang kalian pelajari hari ini. Ini untuk tahap produksi, ada 3 tahap ya. Untuk hari ini kita masuk di tahap praproduksi. Ini kemarin ada beberapa karakteristik media audiovisual itu seperti apa saja. Ada contohnya juga, itu termasuk media yang ada di televisi, internet, VCD, DVD, dan ada apalagi, mungkin kalau teman-teman masih ingat, sekarang ada yang namanya media apa? Media sosial ya, seperti Instagram, TikTok. Di situ kan biasanya ada reel, feed, itu termasuk juga contoh media audio visual. Ini durasinya juga tergantung. Kalau pendek mungkin tadi tempatnya Mas Wahyu sama Mas Ismail karena rencana pembuatan videonya 10 menit dan rencana di tempat pembuatan enteng-enteng ya, jadi mungkin durasi pengerjaan videonya juga seminggu saja mungkin nanti sudah bisa selesai. Tapi nanti kalau misalnya kalian membuat sebuah film atau mungkin tentang budaya, misalnya grebek besar atau grebek apa yang biasanya ada di Solo itu tentang budaya itu kan mungkin durasi pengerjaan videonya lebih lama. Kenapa? Karena itu kan waktunya pun harus menyesuaikan dengan jadwal budaya itu sendiri ada, seperti itu. Jadi ini yang tadi sudah dipilih ya, ada yang memilih naskah,
dengan dialog dan lengkap seperti yang sudah dilakukan kelompok 2 ya, dan storyboard yang sudah dipresentasikan kelompok 1. Ini untuk konsepnya kita minggu lalu sudah belajar, makanya sudah punya topik khusus. Ini ya sama ya seperti yang sudah dipelajari tadi dari teks maupun video. Nah, ini apa sih sebenarnya fungsi perencanaan itu? Ternyata merencanakan itu penting karena bisa untuk penentuan kostum, pemeran, anggaran, lokasi, pengambilan gambar. Jadi kayak teknik-tekniknya seperti itu. Besok untuk minggu depan kita bisa akan belajar ini pengambilan gambar itu teknik-tekniknya seperti apa. Itu juga ini ya sangat berfungsi untuk menjadi pedoman pelaksanaan produksi dan lain sebagainya, penentuan kerabat kerja juga. Nah, ini tadi berarti kalau untuk yang kalian buat ini termasuk mana naskahnya? Karena mencakup tentang budaya ya, berarti cerita atau non cerita menurut kalian? Non cerita ya, karena terjadi secara real, bukan fiksi. Ini Ibu perlu review lagi contoh naskah seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi juga. Yang penting adalah adanya ilustrasi dan juga dialog. Ini contoh treatment, ada waktunya. Dan ini storyboard. Kalau di storyboard ini yang penting adalah sketsa atau gambar-gambar itu sendiri. Ini terbalik ya, harusnya presentasi dulu, maaf. Tapi ini sudah, semua kelompok sudah presentasi. Nah, minggu depan, karena minggu lalu dan hari ini kita belajar tentang praproduksi. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang produksi. Apa sih yang akan dipelajari di tahap produksi itu kita akan belajar di minggu depan. Nah, yuk sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, sekarang Ibu minta untuk refleksi. Refleksi itu kalian bisa mencurahkan tentang apa yang didapat dari pembelajaran hari ini, bermanfaat atau tidak. Kalau bermanfaat, apakah itu manfaat apa yang didapat, seperti itu. Yuk, siapa yang mau refleksi? Ya, kelompok 2 silahkan Mas Nail. Untuk pembelajaran hari ini buat wawasan saya tentang tahapan yang harus dilalui dalam pembuatan itu, saya merasa lebih siap untuk membuat proyek itu kelompok kami. Kemudian setelah memahami pentingnya konsep, kita dan storyboard terlebih dahulu, saya berharap dapat mengaplikasikan ilmu yang didapatkan ini lagi. Itu Baik, betul, sip. Mungkin ada kelompok lain yang ingin refleksi? Silahkan, ya.
dari pembelajaran ini itu sangat bermanfaat bagi saya karena saya itu menyadari betapa pentingnya menyusun rencana dengan matang sebelum memulai pengerjaan, Bu. Jadi rencana itu akan membantu kami menghasilkan video yang berkualitas dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, gitu, Bu. Oke. Oke, semuanya sudah melakukan refleksi ya. Terima kasih. Saya harap pertemuan ini memang benar-benar bermanfaat untuk semuanya supaya bisa semakin paham untuk merencanakan pembuatan video ini di tahap praproduksi ini. Oke, berarti karena sudah selesai, sudah refleksi, pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, sudah selesai, jadi untuk minggu depan seperti yang saya sampaikan tadi ya, karena minggu depan adalah tahap produksi, itu kan untuk tahap produksi itu merupakan tahap pengambilan gambar itu sendiri. Jadi untuk minggu depan kita tidak ada pertemuan di kelas. Jadi minggu depan Ibu akan melakukan metode tidak tatap muka, pembelajarannya daring. Siswa-siswa Ibu berikan materi tentang teknik-teknik pengambilan video. Lalu silahkan nanti tiap masing-masing kelompok pergi ke narasumber atau ke tempat-tempat yang sudah direncanakan untuk mengambil video seperti itu. Berarti kita akan bertemu di 2 minggu lagi, nanti kita akan belajar di tahap pasca produksi, yaitu pengeditan video, begitu. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Semua sudah jelas dengan tugas masing-masing? Oke, kalau begitu untuk hari ini Ibu cukup sekian. Lalu nanti untuk yang piket Mbak Lita ya, hari ini piket menyapu seperti biasa. Lalu saya rasa itu. Silahkan sekarang berkemas-kemas. Dan saya Ibu pimpin doa ya. Oh, atau Mas Irfan ya. Silahkan pimpin doa ya. Nah, ternyata Mas Irfan walaupun dari tadi pertamanya ngegame ya, ternyata hasilnya bagus dan Ibu rasa itu perlu diapresiasi. Sekarang silahkan pimpin doa. Kita tutup dengan hari ini. Doa untuk agama dan nanti doa dimulai. Oke, sampai jumpa 2 minggu lagi. Terima kasih.